inovasi digital, kalau kita kembali lagi ke depan, adalah proses penciptaan produk baru, penawaran baru, proses bisnis yang baru, atau bahkan model bisnis yang baru, yang semua itu kita hasilkan dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Dan outcome-nya atau luarannya bisa macam-macam, bisa dari produk, bisa dari platform, bisa dari service, jasa, bisa dari user interface, dan lain sebagainya. Dan untuk itu ada banyak sekali tools atau infrastruktur yang bisa kita manfaatkan agar inovasi digital ini bisa terwujud. Misalnya 3D printing, kemudian data analytics, kemudian machine learning, artificial intelligence, dan seterusnya. Dan yang menarik, outcome tadi, luaran tadi bisa diadopsi, bisa disebarkan, bisa diasimilasikan, bisa diadaptasikan sesuai dengan konteks yang spesifik. Dan itu yang akan membuat inovasi digital ini menjadi semakin unik dan menarik. Ada 3 asumsi fundamental yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen inovasi digital. Yang pertama, bahwa inovasi itu tidak lagi bounded, tidak lagi terkungkung pada satu fenomena yang pasti atau pada satu produk dan jasa yang pasti. Sebagian besar produk-produk digital atau jasa digital biasanya akan terus-menerus diperbaiki sehingga mereka tidak pernah komplit. Selalu terjadi perubahan, selalu terjadi update, ada versi yang lebih baru lagi, dan seterusnya. Dan ini akan menciptakan level unpredictability dan dinamisme yang sangat luar biasa. Kemudian boundary-nya akan menjadi semakin tidak terlihat antara produk yang satu dengan produk yang lain, antara institusi yang satu dengan institusi yang lain. Batasan antara kapan kita harus bekerja sama, kapan kita harus kolaborasi, atau kapan kita harus berkompetisi itu juga menjadi semakin cair. Lalu proses dan outcome atau luaran inovasi tadi menjadi tidak lagi fix ya, dalam artian itu akan spesifik pada ruang lingkup tertentu, pada waktu tertentu, dan konteks tertentu. Kemudian konsekuensinya kalau kita ingin mendalami proses inovasi itu sendiri akan menjadi semakin sulit, karena kapan start atau kapan dimulai dan kapan berakhir ends-nya itu menjadi tidak terlalu jelas. Kemudian proses inovasi itu sendiri akan bersifat tidak linear, baik itu dari segi waktu maupun dari segi space atau ruang lingkupnya. Dan inovasi digital ini juga memiliki standar ukuran yang berbeda. Jadi ada kriteria kesuksesan tertentu, ada underlying factor atau pendorong tertentu yang mungkin spesifik atau unik sehingga tidak bisa direplikasi di tempat yang lain. Misalnya kalau kita bicara tentang TikTok pada saat Bowo Alpendibre itu muncul berbeda dengan TikTok yang ada di masa sekarang misalnya. Padahal keduanya adalah produk yang sama, dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan yang sama, tapi outcome-nya, kesuksesannya, dan lain sebagainya itu bisa sangat berbeda. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa agen inovasi itu menjadi tidak lagi tersentralisasi. Proses inovasi digital itu akan semakin terdistribusi, semakin terbuka, semakin terdiversifikasi dalam jejaring yang luas. Kemudian ada banyak sekali aktor yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi, masing-masing aktor punya kepentingan, punya motivasi, punya preferensi, punya tujuan dan tanggung jawab yang berbeda juga. Kemudian dari dinamika itu, dari aktor yang berbeda, kepentingan yang berbeda, akan memunculkan peluang yang baru. Mungkin akan memunculkan kompetensi yang berbeda. Mungkin juga akan menciptakan batasan-batasan atau faktor yang bisa menghambat. Dan semua itu bergerak dengan sangat cepat dan bisa mempengaruhi
sukses atau gagalnya sebuah inovasi. Platform digital itu akan semakin marak, semakin berkembang, dan platform digital ini mewadahi atau memfasilitasi adanya berbagai inovasi yang tadi terdesentralisasi, terdiversifikasi. Segala sesuatunya menjadi semakin terbuka, menjadi semakin demokratis, dan menjadi bersifat kolaboratif. Kemudian asumsi fundamental yang ketiga adalah bahwa proses dan outcome itu menjadi sesuatu yang tidak lagi clear ya. Lain halnya misalnya ketika Anda membuat minuman instan gitu ya, buka sasetnya, kemudian Anda masukkan ke dalam gelas, kemudian Anda isi dengan air panas, kemudian Anda aduk, kemudian hasilnya selesai. Prosesnya linear, beruntut dari awal sampai akhir. Tapi inovasi digital sifatnya tidak demikian, karena linearitas itu mungkin nggak sejelas itu. Ketergantungan antar satu elemen dengan yang lain itu menjadi sangat kompleks dan sangat dinamis. Bisa jadi kita melewati A, B, C, D, E, tapi kita kembali lagi ke B atau kembali lagi ke C. Pada saat yang bersamaan kita melakukan D atau melakukan F. Dan proses ini bersifat iteratif dan continue, terus-menerus. Inovasi digital akan menciptakan waves of innovation atau gelombang inovasi yang baru. Jadi misalnya muncul satu inovasi, kemudian akan melahirkan inovasi yang baru karena tercipta kolaborasi, tercipta interaksi, tercipta atau melahirkan banyak stakeholder yang baru, aktor-aktor yang berbeda, dan seterusnya. Dan itu akan menciptakan gelombang inovasi yang semakin banyak lagi. Kemudian implikasinya adalah bahwa inovasi yang satu itu akan dipengaruhi oleh inovasi yang lain. Akan sangat sulit sekali kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru out of the blue. Pasti ada pendahulunya, pasti ada kemiripan dengan sesuatu yang sudah pernah diciptakan sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini akan menciptakan yang disebut sebagai new logics of innovation. Yang pertama adalah yang disebut sebagai dynamic problem solution design yang dulu pernah disinggung di video sebelumnya. Jadi di sini perlu kita tekankan bahwa inovasi itu tidak linear. Inovasi itu bisa bersifat dinamis, bisa bersifat lateral. Apalagi kita berurusan dengan sesuatu yang sifatnya digital. Tidak selalu A, B, C, D, E, F, G, tapi mungkin bisa lompat, mungkin bisa paralel, mungkin bisa balik lagi ke belakang, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah yang disebut sebagai socio-cognitive sense making. Jadi walaupun tema besarnya adalah inovasi digital, kita tidak bisa fokus semata-mata pada artefak atau teknologi digitalnya. Dalam hal ini, aspek sosial itu justru lebih penting. Jadi bukan soal mesinnya, bukan soal algoritmanya, tapi soal manusianya, soal penggunanya. Penggunanya ingin seperti apa, penggunanya memiliki kebiasaan seperti apa, kemudian ada preferensi tertentu barangkali, yang hal itu semua bisa mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah inovasi. Maka dari itu, inovasi digital itu harus dilihat dengan perspektif yang luas. Kita harus menggunakan yang disebut sebagai multidisiplin atau interdisiplin. Jadi menggunakan beragam sudut pandang atau perspektif yang macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai technological affordance. Teknologi itu semakin lama akan semakin murah dan semakin bisa dijangkau siapapun. Sehingga dulu teknologi yang awalnya mungkin eksklusif, mahal, hanya bisa dimiliki kalangan tertentu, sekarang bisa dimiliki oleh siapapun. Hai guys, ya Ain lagi di Ngalas yang silir banget ini, ya Allah, bersama Pak D, deloklah, ada Bu D. Tadi deloklah, lah itu kena gebal degannya. Deloklah guys, ada gebalnya itu, deloklah degannya guys. Akibatnya siapapun punya peluang yang sama atau bahkan mungkin lebih luas untuk melahirkan inovasi yang baru. Jadi ini nyambung lagi dengan tadi yang disebut sebagai waves of innovation. Karena teknologi digital semakin affordable, semakin mudah dijangkau, semakin banyak orang bisa memanfaatkan, semakin banyak pula peluang terciptanya inovasi-inovasi digital yang lebih baru lagi. Kemudian yang keempat adalah hal yang paling penting barangkali adalah yang disebut sebagai orchestrating
salah satu aspek fundamental di sini adalah bagaimana cara kita mengkombinasikan, mengorkestrasikan berbagai sudut pandang yang beragam. Karena inovasi digital tadi terbuka, aktornya banyak, kemudian kepentingannya banyak, teknologinya banyak, lalu dinamikanya juga luas, kompleksitasnya juga luar biasa, maka diperlukan kemampuan untuk mengorkestrasi itu semua, supaya kita bisa menghasilkan bunyi-bunyian atau lagu yang indah, tidak hanya sekedar kakofoni atau suara-suara yang bising yang tidak memberi makna. Dan hal ini mungkin yang seringkali kita abaikan ya,